hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita telah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sebagaimana Nabi janjikan kepada kita, ya, man sholat subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ka'annama sholat laila kullahu, maka seakan-akan dia sholat semalam penuh. Ya, insyaallah mudah-mudahan pahala kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Pak, kita semua yang hadir di sini, insyaallah mudah-mudahan Allah golongan kepada orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Ini istimewa Pak. Ini langka Bapak sekalian. Ya, ini sangat spesial. Jadi siapapun yang sampai dengan hari ini masih cinta, masih suka, masih senang duduk di dalam masjid, insya Allah Pak, kita termasuk orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memakmurkan masjid. Ya sekalian. Jadi saking spesialnya Pak orang-orang seperti kita, dan mudah-mudahan kita ya sekalian, ya, mudah-mudahan kita. Ini saking spesialnya Pak Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bahasa Arab itu ada adatul asyr. Ya, kalimatnya itu dimulai dengan innama. Jadi ada pengkhususan. Tidak boleh orang lain masuk ke dalam golongan ini. Ya, kecuali orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Jadi gak sembarangan orang Pak. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya ya, zakat atau sedekah yang wajib itu hanya diperuntukkan kepada fuqara, ya, kepada 8 asnaf. Maka yang lain nggak boleh masuk. Ya, meskipun dia anak yatim. Ya, kalau yatim ini masuk kepada fakir, yang masuknya bukan yatimnya tapi fakirnya, saya lihat. Nah, maka tertutup orang lain untuk masuk. Sama dengan kita, orang-orang yang memakmurkan masjid ini Pak, nggak boleh orang lain masuk kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada akhir. Dan selanjutnya sekalian, kita Pak duduk di sini kalau bukan atas dasar iman nggak akan duduk di sini Pak. Ya, memang ada yang menjanjikan Bapak, ayo siapa yang sholat subuh di masjid Husnul Khatimah pulang saya kasih 1 juta, 1 juta. Ada apa yang janjikan? Enggak ada. Tapi kita tetap hadir di sini. Kenapa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan membangun masjid Pak, memakmurkan masjid itu ada 2 Pak sekalian. Yang pertama dalam bentuk fisik. Nah, ini yang sekarang sudah mulai ramai Pak. Ya, masing-masing masjid memperbagus, mempercantik, memperkokoh masjidnya masing-masing. Ya, bahkan belum lama ini ada di Bandung. Ya, masjidnya baru itu. Ya, boleh nggak begitu? Boleh, silakan. Dipercantik masjidnya supaya apa? Supaya jamaahnya itu Pak semakin betah kita sholat di dalamnya. Tetapi wanti-wanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai masjid banyak, masjidnya cantik, kokoh, indah, megah, sekalian, tapi jamaahnya tidak ada. Nah, maka di sini yang saya bilang memakmurkan masjid itu ada 2. Yang pertama fisik, silahkan fisiknya dipercantik. Ya, lalu yang kedua adalah ruh masjid itu diisi supaya masjid yang sudah kita bangun secantik ini, semegah ini tetap ramai Pak, tetap makmur. Coba Bapak lihat di luar sana. Saya sudah jalan-jalan Pak, lihat masjid-masjid yang bagus itu. Ya, tetapi alhamdulillah masih banyak masjid yang bagus yang jamaahnya masih penuh Pak. Ini yang mengerikan, masjidnya bagus, megah, tapi jamaahnya nggak ada Pak. Ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu Pak. La taqumus sa'ah, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yatabahan nasu fil masajid, ya, sampai orang-orang berlomba-lomba mempercantik masjidnya. Masjidnya sudah jadi bagus tapi jamaahnya
jamaahnya tidak ada. Dan saya bersyukur alhamdulillah Masjid Husnul Khatimah ya, sampai dengan saya datang, saya sudah 2 kali ikut kuliah subuh di sini. Alhamdulillah subuhnya selalu ramai. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, silahkan Bapak mau berperan dalam apa memakmurkan masjid, bentuk yang mana? Secara fisik saya lihat karpetnya baru, saya lihat. Ya, karpetnya baru. Nah, ini salah satu daripada bentuk pembangunan secara fisik. Dan nilainya jangan main-main, Pak. Jangan dianggap sepele. Ya, berapapun yang Bapak share ke masjid ini itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang tahu betapa besar ya kemuliaan yang didapat, keistimewaan yang didapat dari orang-orang yang membantu pembangunan masjid secara fisik, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, barang siapa yang membangun rumah Allah, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan rumah di dalam surga. Punya rumah, Pak, tapi kan belum tentu di surga kita punya rumah. Maka sudah saatnya, Pak, Masjid Husnul Khatimah ini dekat dengan rumah kita. Jadi apapun yang diperlukan untuk pembangunan masjid, ayo sama-sama, Pak, kita ngumpulin materialnya buat nanti rumah kita di akhirat. Karpet sudah baru ya, nanti yang lain silakan. Nggak apa-apa, biar apa? Biar kita sholatnya betah, sekalian. Ya, siapapun mau datang kemari, itu dalam bentuk fisik, sekalian. Lalu yang kedua dalam bentuk ruh. Nah, ini yang disayangkan, Pak. Jangan sampai kata orang tua kita, ya sama dengan kita membuat kurung batang, tahu Pak? Keranda atau keranda mayat. Ya, secantik apapun keranda mayat yang kita buat, sekokoh apapun yang kita buat, kalau udah jadi nggak ada yang masuk duluan. Jangan sampai seperti itu. Masjid sudah kita capek-capek bangun dengan cantik, dengan baik, tapi nggak ada yang masuk. Mudah-mudahan Husnul Khatimah bertahan terus, Pak. Nah, makanya ini tugas daripada pengurus masjid, regenerasi, Pak. Jangan sampai nanti setelah kita nggak ada, masjidnya kosong. Ini tanggung jawab kita semua, Pak. Bukan cuma pengurus masjid, tapi seluruh masyarakat yang ada di sekitar masjid ini. Ruhnya kita pelihara dari sekarang, Pak. Ya, kita bangun dari sekarang, kita persiapkan. Karena usia kita kan sudah sepuh nih, Pak. Saya juga udah sepuh. Ya, alhamdulillah mayoritas yang hadir sepuh. Cuma nanti kalau kita nggak ada, siapa, Pak, yang mau meramaikan masjid ini? Ini harus dipikirkan dari sekarang. Jangan sampai nanti terlambat. Ya, masjid ini nanti hanya menjadi tanda-tanda kecil dari datangnya kiamat. Ya, masjidnya bagus tapi tidak ada isinya. Maka kita mulai sekarang, kita bina, kita pelihara, dan sama-sama kita saling mengingatkan anak-anak kita untuk senantiasa datang ke masjid ini. Jangan dilarang, Pak. Kalau ada anak-anak masuk ke masjid, jangan dilarang, biarkan saja. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ketika beliau sholat pun mengajak cucunya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dia ada. Bahkan ketika beliau sujudnya lama, Pak. Sujudnya lama. Sahabat bingung di belakang, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bangun-bangun dari sujudnya. Ada salah satu sahabat yang bangun, dia lihat ternyata ada cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik, Pak. Naik di atas punggung beliau. Dan beliau orang yang lembut terhadap anak kecil, Pak. Ya, beliau nggak kasar kayak kita. Kalau kita lagi sholat, ya ada anak kecil langsung kita tepak gitu ya. Ngapain kamu? Batal juga sholat kita. Beliau lembut, Pak, sampai Sayyidina Husain itu turun dengan sendirinya. Maka setelah turun beliau bangkit. Ya, maka sahabat bertanya setelah sholat, kenapa beliau sujud terlalu lama? Karena ada cucu beliau ikut sholat dan duduk di atas punggung beliau. Nah, ini contoh, Pak. Ya, ini dalil. Ya, agar kita tidak melarang anak-anak kecil kita masuk ke masjid. Yang terpenting, kalau anak tersebut belum mumayyid,
Ya belum tanjid, itu tanggung jawab kita Pak. Usia 7 tahun ke bawah tanggung jawab kita orang tua. Jangan dilepas begitu aja. Ya jangan dilepas. Kalau sampai dilepas terus terjadi, ya namanya pengurusnya sudah tua, ya darah tinggi lagi naik Pak ya, tensinya naik, marah, anak kita diomelin, kita malah ikut marah misalnya. Nah itu jangan, ini tanggung jawab kita. Mulai sekarang persiapkan, biarkan anak-anak kecil itu masuk masjid sebagai pengganti kita di ke depan. Lalu kedua, bekali ilmu agar mereka paham bagaimana mengisi dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak barangkali sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 menit lagi. Ya, maghrib 2 menit lagi. Ada beberapa cara Pak agar kita bisa masjid ini selalu ramai. Ya, agar masjid ini tidak sepi. Dan Bapak jangan takut, nilainya itu luar biasa. Yang pertama Bapak sekalian, kita isi masjid ini dengan sholat berjamaah. Pertahankan terus jamaahnya sekalian. Keutamaan yang pertama didapat, kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kalau usia seperti kita udah tua, ya udah nggak mungkin mengharapkan lain kecuali ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah itu aja. Bahkan ketika kita mati pun yang kita minta kepada anak-anak kita bukan harta Pak, tapi apa? Doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaahnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man tawaddu'a fa'asbaghal wudu, barang siapa yang berwudu dan mempercantik, memperbagus, ya, memperbaiki wudunya. Summa masya ila sholatin maktubatin, kemudian dia berangkat ya ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib. Fasallaha ma'al imam, kemudian dia sholat bersama dengan imam. Ghufira lahu dzambuhu, maka Allah akan ampuni dosanya sekalian. Apalagi Pak yang kita harapkan? Ya, dengan salat jamaah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memakmurkan masjid, kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fadilah atau keutamaan dari kita memakmurkan masjid dengan cara sholat berjamaah adalah Nabi SAW pernah menawarkan kepada sahabat sekali. Apa tawaran beliau? Ala adullukum ala yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Apakah kalian mau aku tunjukkan di mana dengan sesuatu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita? Sahabat Nabi menjawab, "Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, mau ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, kalau engkau mau dihapus dosanya dan diangkat derajatnya, isbaghul wudu, perbaiki wudumu. Kata Nabi SAW. Jadi Nabi minta kita wudu itu jangan cepat-cepat Pak, pelan-pelan, yang penting benar wudunya. Dan kalau sudah wudu diperhatikan lagi sudah baik belum wudu kita. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, wa kasratul khutaa ilal masajid. Ya, dan sering-sering kaki kita pergunakan untuk melangkah ke masjid. Maka insya Allah ya, kaki kiri kita Allah akan hapus dosa kita. Langkah kaki kanan kita Allah akan angkat derajat kita. Amin Allahumma amin. Yang kedua sekalian, yang kedua yaitu menghadiri majlis ilmu yang diadakan di masjid. Sini ada ya Pak, taklim ada Pak Digo ya, kegiatan taklim ya atau kajian, itu nilainya besar Pak, nilainya besar. Apa pahalanya Pak? Bapak akan mendapatkan pahala haji yang sempurna, kata Nabi SAW. Tapi Pak, tolong diperhatikan, segala sesuatu yang bernilai besar, yang berpahala besar, yang berpotensi Allah memberikan kemuliaan kepada kita,
itu setan nggak tinggal diem Pak. Makanya taklim di masjid itu sepi. Kenapa? Setan nggak rela kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus dilawan sekalian. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu. Tidak lain dia berangkat ke masjid hanya untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu sekalian. Kana lahu ka'ajrin hajjin, kata Nabi SAW. Maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti ia pergi haji. Enak Pak. Ya, jadi mudah-mudahan ini motivasi buat kita. Ya kalau ada taklim berangkat. Kapan lagi Pak? Kalau kita nunggu uang, ya nunggu duit kumpul, kapan kita pergi haji Pak? Ya cukup Bapak melangkah aja dari rumah, ada kajian diumumkan oleh pengurus, ya hari ini ada pengajian, segera berangkat. Ya, ambil pahala haji kita misalnya. Maka pulang dari sini Bapak boleh panggil temannya Pak Haji. Ya, berapa sekarang biaya haji Pak? Mahal Pak. Ya waktu saya umroh aja udah berapa itu, sekitar 30 jutaan. Ya sekarang sudah nambah lagi sekalian. Ya kalau kita ngumpulin itu terlalu lama Pak. Ya, datanglah ke masjid yang di dalamnya ada kajian-kajian atau di mana ada guru-guru kita memberikan ilmunya sekalian. Yang terakhir sekalian, ya cara kita untuk memakmurkan masjid yaitu dengan cara kita sering-sering membaca Al-Quran di dalam masjid. Jadi bukan hanya di rumah, sempatkan kalau bisa hadir lebih cepat ke masjid Pak. Jadi jangan nunggu belakangan, ya hadir lebih cepat. Supaya apa? Supaya ada amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan di dalam masjid ini yang mendapatkan pahala istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau mepet kan kita nggak bisa. Ya kalaupun mepet pulangnya belakangan. Sempatkan diri untuk membaca Al-Quran di masjid. Kata Nabi SAW, fajtama'a qaumun min baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul Pak di rumah-rumahnya Allah. Lalu yatluna kitab Allah, kemudian dia membaca Al-Quran, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu, kemudian dia saling belajar dan mengajar. Ya, inna kata Nabi SAW, nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan ketenangan kepada kita. Coba berapa banyak orang Pak pergi dari rumah hanya untuk mencari ketenangan di luar. Padahal Allah sudah janjikan Pak, ya cukup Bapak datang ke masjid dengan sering-sering membaca Quran, maka Allah akan turunkan ketenangan kepada kita yang pertama. Lalu yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah akan meliputi kita dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya yang luar biasa Pak. Ya disayang dengan istri kita luar biasa senangnya, ini Allah yang memberikan sayangnya kepada kita. Ya dengan kita sering baca Quran di dalam masjid. Wa hafathumul malaikah, kemudian Allah ya menyuruh malaikatnya untuk mengelilingi kita sekalian. Kalau sudah ada malaikat di keliling kita Pak, tiada lain apapun yang kita ucapkan diaminkan oleh malaikat. Maka insya Allah hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut kita orang yang baca Quran yang di hadapan para malaikatnya. Ya enak Pak, ya nama-nama kita si fulan yang baca Quran di Masjid Husnul Khatimah satu persatu Allah sebut, Allah banggakan kita di hadapan malaikatnya. Mudah-mudahan sekalian kita semua diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berusaha menjaga masjid yang sudah kita bangun seindah ini. Dan mari ajak anak-anak kita yang masih ada di rumah, ya ajarkan mereka, bekali ilmu mereka agar kita setelah tidak ada, ya agar kita wafat, ya mereka lah calon pengganti kita. Amin Allahumma amin. Lebih kurang yang mohon maaf.